Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ade Mutiarawati sebagai fasilitator saya. Yang saya hormati juga Bapak Suwandi sebagai pengajar praktek saya. Hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademi bersama rekan saya yang bernama Ibu Ayu Minarsi SPD, saya guru di UPTD SDN 2 Gabus Wetan. Nah, dalam kegiatan coaching supervisi akademik ini, kegiatan perdana yang akan saya lakukan yaitu praobservasi, di mana dalam kegiatan praobservasi ini saya akan menggali kemampuan Ibu Ayu supaya bisa mengembangkan dirinya. Sudah siap, Bu? Siap. Ibu Ayu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Yuri. Alhamdulillah, Bu Ayu. Hari ini sibuk tidak, Bu Ayu? Tidak Bu, kebetulan jam pertama saya itu adalah pelajaran agama, jadi insya Allah kita bisa ada waktu untuk berbincang-bincang. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Ayu karena ada kesempatan untuk saya melakukan kegiatan coaching supervisi akademik, di mana dalam kegiatan coaching supervisi akademik ini, dalam kegiatan perdananya yaitu praobservasi, saya akan membantu Ibu Ayu dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki Ibu Ayu, terutama dalam kompetensi pembelajaran di kelas. Artinya nanti Ibu Ayu dalam kegiatan di kelas bisa lebih baik lagi dan bisa ditingkatkan lagi pembelajarannya supaya anak-anak merasa tidak bosan ya. Kemudian juga yang kedua, saya menginginkan melihat Ibu Ayu dalam kesiapan melaksanakan pembelajarannya dari mulai perencanaan, kemudian strategi apa yang Ibu Ayu lakukan, dan kesiapan apa saja nanti yang akan Ibu Ayu lakukan di kelas. Nah, Ibu Ayu, dalam observasi sekarang ya, apa yang Ibu harapkan dari kegiatan coaching ini, Bu? Iya Bu Yuri, harapan saya dengan adanya coaching praobservasi ini bisa berbagi informasi, bisa berbagi pengalaman dari Bu Yuri, sehingga saya bisa meningkatkan terutama dalam hal pembelajaran agar lebih baik lagi. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi ya Bu. Insya Allah nanti juga saya akan membantu Ibu Ayu dalam meningkatkan kompetensinya. Nah Bu Ayu, kalau boleh saya tahu, nanti besok di observasi Ibu Ayu akan membawakan materi apa Bu nanti di kelas? Kebetulan untuk besok itu materinya tentang tema 6, subtema 3 pembelajaran sehat 1, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Oh, berarti masih semester 1 ya Bu? Oh, semester 2 ya, semester tema 6. ya. Tema 6. Nah, nanti itu tuh materi itu tuh tujuannya itu apa aja Bu ke siswa itu? Ya, tujuan pembelajaran itu sendiri saya akan berharap siswa itu dapat mengidentifikasi ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat atau kotor. Dan yang kedua yaitu siswa dapat membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan kotor. Seperti itu. Oh, berarti mengenai lingkungan bersih dan sehat ya Bu ya. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira persiapan apa saja yang bisa dilakukan oleh Ibu Ayu sebelumnya? Ya, seperti sebelum-sebelumnya saya menyiapkan perangkat pembelajaran, diantaranya seperti RPP, terus media pembelajaran, LKPD-nya, dan evaluasinya. Itu seperti itu yang saya siapkan. Berarti harus ada perencananya dulu ya Bu ya, dari pembuatan RPP, kemudian apa-apa yang harus disiapkan ya supaya kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira ada tidak kesulitan-kesulitan yang Ibu Ayu temui di kelas nanti? Iya, selama 1 semester kemarin biasanya kan ini adalah tahun pertama saya mengajar kelas 1, pasti banyak banget kesulitan yang saya temui, terutama anak kelas 1 itu kadang ada yang masih belum bisa membaca Bu, belum bisa membaca,
Terus kalau dikelompokkan juga mungkin agak kesulitan bagi saya pembuatan kelompok diskusi seperti itu. Oh, berarti harus ada kesiapan belajar dari siswa dulu ya Bu ya. Gimana nanti Bu Ayu itu harus bisa membedakan karakter murid yang berbeda-beda ya, karena murid itu kan kemampuannya berbeda-beda ya Bu ya. Ya, jadi harus pandai-pandai kita sebagai guru itu harus bisa membedakan karakter dari siswa itu sendiri ya. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut Bu, apa yang akan besok Ibu lakukan dalam observasi itu, dalam menangani perbedaan siswa tersebut? Apa yang akan Ibu Ayu lakukan untuk menanganinya? Mungkin nanti saya itu akan membuat kelompok-kelompok kecil di mana nanti setiap kelompok itu berbeda tingkatan atau kemampuannya. Jadi yang pintar-pintar, yang sedang, dan yang kurang mampu seperti itu. Terus juga menggunakan metode pembelajaran yang tidak monoton, yang menarik, menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga siswa itu aktif dalam pembelajaran. Wah, bagus sekali ya perencanaan yang akan Ibu Ayu lakukan. Berarti Ibu Ayu itu dalam perencanaannya Ibu Ayu sudah memunculkan ya pembelajaran berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi itu kita bisa ya tadi dengan cara membuat diskusi, membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan yang kurang mampu mungkin kita bedakan. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi itu Bu, nanti di sana itu ada diferensiasi konten. Mungkin tadi Ibu Ayu sudah menyiapkan bahan ajarnya apa saja. Artinya bahan ajar juga dibedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan kemampuan yang rendah, itu tentunya kita berbeda. Nah, kemudian dalam diferensiasi proses juga Bu Ayu dalam melakukan diskusi nanti ketika memberikan latihan atau materi juga mungkin berbeda ya Bu ya. Harus ada perbedaan, jangan disamaratakan. Nah, baik Ibu, dari persiapan Ibu Ayu tersebut ya, kira-kira ada tidak kekurangan apa yang Ibu Ayu lakukan? Masih banyak Bu, terutama dalam kadang mendidik anak bagaimana strateginya agar anak itu aktif dalam pembelajaran, terutama terus kemampuan menghadapi kemampuan emosional anak yang berbeda-beda seperti itu. Ya, baik ya Bu Ayu, tadi Ibu sudah menyampaikan juga dari perangkat apa-apa yang harus disiapkan. Nah, kira-kira Bu Ayu akan melakukannya kapan itu Bu? Insya Allah besok. Besok ya Bu ya, nanti kita akan bertemu di acara observasi. Nah Bu, dalam kegiatan nanti yang besok akan Ibu lakukan, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Ayu demi lancarnya kegiatan pembelajaran di kelas Ya, nanti? selain peserta didik pasti ya peserta didik, terus juga rekan kerja juga akan membantu saya dalam melakukan observasi. Baik Ibu, nanti juga ya saya juga insya Allah akan membantu kegiatan observasi Bu Ayu supaya nanti besok bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Nah Bu Ayu, sekarang saya ingin tahu, coba Bu Ayu ceritakan kompetensi apa saja yang ingin dicapai oleh Bu Ayu setelah diadakannya coaching ini Bu. Dengan adanya coaching ini mudah-mudahan kompetensi terutama pedagogi profesional yang saya miliki itu bisa meningkat atau bertambah, di mana saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan siswa, terus menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga siswa itu aktif dalam pembelajaran, terus juga kompetensi dalam menangani emosional anak yang berbeda-beda. Artinya kita sebagai guru tuh harus kompetensi yang ada itu harus terpenuhi semua ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa tercapai semua ya Bu ya. Nah sekarang bagaimana strategi apa yang akan Ibu Ayu lakukan supaya kompetensi itu tercapai semua Bu? Ya. Kalau untuk strateginya mungkin saya akan lebih memotivasi belajar siswa agar siswa itu
mau belajar aktif dalam pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai, seperti itu, Bu. Ya, baik Ibu, berarti harus pandai-pandai membuat strategi ya Bu ya. Nah, dari strategi itu nanti kita bisa melihat dan bisa memunculkan pembelajaran sosial emosional ke anak Bu. Nah, karena pembelajaran sosial emosional itu sangat penting Bu. Karena kita itu memiliki murid yang berbeda-beda karakter. Nah, jadi kita harus bisa menguasai pembelajaran sosial dan emosional juga. Nah, Bu Ayu, kira-kira pembelajaran sosial dan emosional apa yang nanti akan Ibu terapkan di kelas, Bu? Kalau untuk sosial emosionalnya mungkin saya akan lebih melakukan pendekatan kepada peserta didik dari hati ke hati agar mereka tuh mau bisa lebih baik lagi emosionalnya, karena untuk kelas 1 itu sendiri jujur harus lebih sabar ya, karena bukan mereka harus memahami kita, tapi kita yang harus lebih memahami mereka. Jadi itu harus lebih sabar lagi lah dalam mendidik anak-anak kelas 1 terutama. Ya, berarti intinya kita harus bisa memanage emosi kita dulu ya Bu ya, baru kita nanti terapkan ke anak-anak supaya anak-anak juga bisa mencontoh apa yang kita lakukan seperti itu. Apalagi kan Bu Ayu mengajar di kelas 1 yang masih ibaratnya masih karakternya itu masih belum bisa inilah gitu, banyak beragamnya gitu, jadi harus banyak-banyak bersabar ya Bu. Baik Bu Ayu, nanti juga saya akan bantu supaya Bu Ayu dalam kegiatan besok acaranya berjalan dengan lancar, dan terima kasih atas waktunya hari ini dalam coaching supervisi akademik praobservasi yang telah Ibu lakukan dengan saya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu Ayu, untuk saya, dan juga untuk rekan-rekan yang lain, dan juga kita bisa terapkan ke siswa-siswa kita seperti itu. Baik Bu Ayu, nanti besok kita bertemu lagi ya, nanti besok kita akan bincang-bincang lagi dalam kegiatan observasi di kelas 1. Semoga Bu Ayu sehat sekali. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kegiatan coaching supervisi akademik yang telah saya lakukan bersama rekan saya Ibu Ayu Minarsi dalam praobservasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Fatan dipimpin untuk berdoa.
lagi sakit. Ya. Ya, Lovely, Aida dia lagi sakit. Windri, betul Windri lagi sakit. Oke anak-anak, sekarang kalian siapkan buku tulisnya, pensilnya, alat tulisnya dibuka. Dulu bukunya, tulisnya. Oke, sebelum belajar kita nyanyi lagu wajib nasional dulu. Semuanya berdiri ya, berdiri di kursi aja, berdiri. Semuanya berdiri, kita nyanyi Garuda Pancasila. Anak-anak semuanya berdiri. Berdiri. Silakan duduk kembali. Udah disiapkan alat-alat tulisnya? Udah. Oke, ada lebih semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat dua. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang lingkungan bersih, asri, dan sehat. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan menyimak video dan lingkungan sekitar, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Yang kedua, melalui diskusi siswa mampu membedakan lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, baik anak-anak, coba kalian perhatikan lingkung di kelas kita aja. Di kelas kalian perhatikan, ada sampahnya tidak? Ada. Ada debunya tidak? Bagaimana kalau suhu bersih diapakan? Disapu. Tadi ada yang piket tidak? Piket ya. Iya, dibersihkan. Bagaimana kalau lingkungan kita kotor, kalian belajarnya nyaman tidak? Tidak. Iya. Jadi kelasnya harus dibersihkan, disapu, dipiketin. Kalau pulang sekolah dipiket. Kan udah ada jadwalnya ya.
Oke, anak-anak, lingkungan di kelas kita kalau misalnya di bawah kolong meja banyak sampah, sekarang ada nggak sampahnya? Alhamdulillah karena kalian puasa ya. Itu menyebabkan apa? Sarang apa? Sarang penyakit. Makanya tidak boleh membuang sampahnya di kolong meja, tapi membuang sampahnya di mana? Di tempat sampah. Dia tidak menyebabkan apa? Demam berdarah. Nyamuk demam berdarah tuh dari sisa-sisa sampah kalian di kolong meja tuh. Ya, iya nyamuk DBD. Kalau lingkungan kita bersih, kita nanti belajarnya artinya nyaman. Kalau kotor mah. Terus apa lagi? Coba perhatikan di kelas kita. Jendelanya bagaimana? Ada jendelanya? Ada, alhamdulillah ya. Oke, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan video pembelajaran berikut ini. Perhatikan ya, simak videonya. Tentang lingkungan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sudah siapkah cara belajar kita hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai Kita jadi simak. tidak sehat. Apa saja sih yang akan kita belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan sehat, lingkungan tidak sehat, dan cara memelihara lingkungan sehat. Tahukah kamu apa lingkungan sehat itu? Lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Juga terhindar dari tindakan pembawa penyakit, zat kimia berbahaya, polusi udara berlebihan. Menurut kalian, mengapa yang termasuk lingkungan sehat? Termasuk lingkungan sehat adalah limbah karena pada limbah lingkungan di sekitar masyarakat bersih dan sejuk. Sedangkan pada limbah terdapat polusi udara yang cukup mematikan. Bagaimanakah ciri-ciri lingkungan sehat? Yuk kita amati bersama. Ciri-ciri lingkungan sehat yang pertama yaitu udara bersih, segar, dan terasa sejuk. Selain itu, juga tidak berbau. Yang kedua, terdapat tempat sampah dan keadaannya bersih. Dengan adanya tempat sampah, sampah jadi tidak berserakan. Dengan demikian, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, terdapat saluran air yang bersih dan lancar. Air dalam saluran ini mengalir dengan lancar. Hal ini karena tidak tersumbat oleh sampah. Yang keempat, terdapat berbagai tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata rapi. Dengan adanya tumbuhan, udara akan menjadi lebih bersih. Selain itu, keadaan lingkungan rumah akan terlihat lebih indah. Lingkungan tidak sehat identik dengan tidak adanya rasa kenyamanan, rasa kedisiplinan, dan rasa empati terhadap lingkungan yang tertata rapi, bersih, indah, dan hijau. Bagaimanakah ciri-ciri lingkungan tidak sehat? Ayo kita simak bersama. Ciri-ciri lingkungan tidak sehat yang pertama yaitu udara kotor dan berbau. Udara tersebut akan menyesatkan pernafasan. Yang kedua, tidak tersedianya tempat sampah, sehingga sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Tentu saja hal ini akan merusak pemandangan lingkungan sekitar. Sampah menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, tidak ada saluran air. Meskipun ada, tetapi keadaannya kotor. Terdapat sampah yang menimpa saluran air, akibatnya aliran air tidak lancar.
terdapat tumbuhan sehingga terlihat rusak. Kalaupun ada, tetapi tidak terpelihara. Misalnya, terdapat rumput liar di sekitar tumbuhan. Yang kelima, terdapat banyak hewan liar yang kelihatan kotor. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Lalu, bagaimanakah cara menjaga lingkungan? Yuk, kita simak bersama. Cara menjaga kesehatan lingkungan yang pertama adalah tidak membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai menjadi terhambat. Bila sadar, aliran air tidak lancar dan inilah yang menjadi salah satu pemicu turunnya banjir. Yang kedua, menghemat energi. Produk baru yang dihasilkan dari bahan baku produk daur ulang ini bisa menghemat energi. Hal ini tentu berbeda dengan produk yang dibuat pertama kali, karena jumlah energi yang dikonsumsi jauh lebih tinggi. Yang ketiga, menggunakan produk daur ulang. Daur ulang merupakan salah satu bentuk strategi pengelolaan sampah pada energi atas kegiatan pengolahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan juga pembuatan produk atau material yang bekas pakai. Yang keempat, menanam pohon. Kegiatan ini dilakukan dengan memiliki manfaat agar mencegah terjadinya abrasi yang menyebabkan rumah masyarakat menjadi longsor dan hanyut ke sungai. Yang kelima, melarang perburuan liar. Perburuan liar merupakan suatu kegiatan penjualan hewan dan tanaman liar secara ilegal. Perburuan liar ini merupakan suatu tindak pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan cara menjaga lingkungan. Ayo kita pelajari bersama dan sampai jumpa adik-adik. Ya, baik anak-anak, ini kalian sudah melihat video tentang apa? Tahu? Lingkungan sehat dan lingkungan kotor. Pinter. Ciri-ciri lingkungan sehat coba dari video tadi ada apa? Pohonnya, pinter. Apa lagi? Tidak ada sampah. Terus rumahnya, udaranya terasa segar, sejuk. Apalagi adanya saluran air yang bersih. Itu adalah ciri-ciri lingkungan yang sehat. Kalau lingkungan yang tidak sehat, coba dari video tadi apa ciri-cirinya? Banyak sampah berserakan, pintar sekali Ari. Apalagi? Adanya debu, iya hebat. Saluran air yang tersumbat ya. Udaranya terasa kotor, tidak sejuk ya. Ngap ya, banyak polusi udara. Itu tadi adalah ciri-ciri udara yang tidak sehat. Terus bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih? Disapu, pintar sekali Muti. Apalagi? Selain disapu, membuang sampah pada tempat sampah, tidak membuang sampah di sungai. Kenapa tidak boleh membuang sampah di sungai? Dapat menyebabkan banjir. Pintar sekali Andri. Iya, tidak boleh membuang sampah di sungai, nanti menyebabkan banjir. Terus kalau tidak berburu hewan liar ya. Terus menghemat energi. Tuh, lingkungan sehat, udaranya segar, bersih, tidak ada sampah, tanahnya subur, banyak tumbuhan hijau. Lingkungan kotor atau tidak sehat, banyak sampah, udaranya kotor, airnya tercemar, tumbuhan tidak tumbuh subur dan saluran air tidak lancar. Oke, anak-anak, sekarang Ibu akan membagi lembar kerja. Nanti kalian secara berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2,
3, kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5, ini 6. Ya, nah, satu kelompok 1, anak-anak siapa? Ibu, ditulis nama kelompoknya. Beri tanda checklist pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Yang tidak, yang bukan ungkapan petunjuk di silang aja, di silang. Yang ungkapan petunjuknya di checklist. Di checklistnya di kotaknya sayang. Di kotak ini. Ya. Kalau kalimat petunjuk itu ada makanlah. Kalau bukan berarti di kotaknya. Setiap hari soleh, duduk yang rapi, duduk. Baik anak-anak, nanti perwakilan setiap kelompok akan membacakan hasil diskusinya. Untuk nomor 1 akan diwakilkan oleh Arya. Berita pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Cucilah tangan dengan sabun, buang sampah pada tempatnya. Beri tanda checklist pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Cucilah tangan dengan sabun, buang sampah pada tempatnya. Tepuk tangan buat Arya. Terima kasih Arya. Untuk nomor 1, coba kalian perhatikan. Beri tanda checklist pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk. Yang pertama, setiap hari ibu membersihkan rumah, itu kalimat petunjuk apa bukan? Bukan, pintar. Nomor 2, cucilah tangan dengan sabun, itu merupakan kalimat petunjuk apa bukan? Petunjuk, pintar. Yang nomor 3, buanglah sampah pada tempatnya. Petunjuk. Sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Petunjuk apa bukan? Bukan. Gunakan cairan pembersih lantai saat bukan. Bukan. Jadi yang termasuk kalimat petunjuk yaitu cucilah tangan dengan sabun. Oke, sekarang nomor 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya yaitu Mutiara. Ayo, maju Muti. Ya, pintar. Tepuk tangan buat Muti. Ya. Terima kasih Muti. Amatilah gambar berikut ini. Rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali?
tadi belajar tentang apa? Tentang kebersihan. Apalagi? Lingkungan yang kotor. Apalagi? Lingkungan yang bersih dan lingkungan yang ya, coba ciri-ciri lingkungan yang bersih apa aja? Lingkungan yang sehat. Udaranya. Apalagi? Namanya subur. Tidak ada sampah, pintar sekali. Apalagi? Saluran air bersih dan ya tidak ada sampah. Apalagi? Udaranya segar, sejuk, nyaman ya. Kalau lingkungan tidak sehat, apa ciri-cirinya? Banyak sampah. Itu yang putih. Udaranya kotor. Sampah berserakan. Berdebu, airnya tercemar. Iya, tanamannya tidak tumbuh subur. Iya, Masya Allah, pintar sekali. Nah, sekarang cara menjaga lingkungan. Bagaimana cara menjaga lingkungannya tadi tuh? Membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah, saluran airnya dibersihkan, disapu lantainya, diepel, apalagi membuang barang yang sudah tidak terpakai, tidak memburu hewan liar. Bisa ya. Sekarang anak-anak sudah bisa membedakan lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Anak-anak pilih yang mana? Mau lingkungan yang sehat atau tidak sehat? Yang sehat. Berarti sekarang kalian tugasnya adalah membersihkan lingkungan. Karena di sini di sekolah berarti lingkungan kelas kalian harus membuang sampahnya pada tempat sampah, jangan di kolong meja. Terus harus rajin disapu, dipel. Oke, sepakat ya? Oke, biar lebih semangat tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol bagus. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ade Mutiarawati sebagai fasilitator saya, dan juga yang saya hormati Bapak Suwandi sebagai pengajar praktek saya. Hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik, yaitu kegiatan pasca observasi bersama rekan saya yaitu Ibu Ayu Minarsi SPD. Ya, terima kasih Bu Ayu. Baiklah, kegiatan ini akan saya lakukan bersama dengan Ibu Ayu. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Ibu Eri. Bu Ayu, apakah hari ini tidak sibuk? Kebetulan anak-anak kelas 1 sudah pulang. Insya Allah kita ada waktu untuk berbincang-bincang. Ya, sebelumnya saya terima kasih ya Bu karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang, mengobrol dengan saya dalam kegiatan pasca observasi. Setelah tadi saya melihat Bu Ayu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, saya sekarang akan ngobrol. Semoga Ibu Ayu jangan menjadi beban ya Bu ya, biar santai, kita ngobrol santai. Semoga nanti dalam coaching ini ada manfaat yang bisa kita dapatkan, terutama untuk Ibu Ayu. Ibu Ayu, dari obrolan kita kali ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan Bu dari coaching kita ini? Alhamdulillah, karena adanya kegiatan coaching ini kita bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, dan berbagi pengalaman yang Ibu Eri dapatkan kepada saya, khususnya dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran di kelas lebih baik lagi. Ya, intinya dengan kegiatan coaching ini kita bisa sharing-sharing ilmu ya Bu ya. Saya ibaratnya memberikan ilmu sharing kepada Bu Ayu, begitu juga sebaliknya.
Nah Bu, dengan pembelajaran tadi di kelas yang Ibu lakukan, kira-kira perasaan apa yang Ibu rasakan Bu setelah melakukan coaching dengan saya? Ya, alhamdulillah rasanya plong dan lega sekali sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan berjalan dengan lancar dan tertib, tidak ada halangan apapun. Perasaan saya sangat senang. Berarti dengan adanya coaching, perasaan Ibu plong dan senang ya Bu ya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah Ibu, dari rencana-rencana yang Ibu sudah lakukan tadi di pembelajaran yang di kelas 1 tadi, kira-kira rencana-rencana perbaikan yang Ibu lakukan itu sudah tercapai belum Bu? Alhamdulillah sudah, semua kegiatan sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Berarti rencananya sudah berhasil ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu dengan tujuan pembelajarannya ke anak-anak? Dengan tujuan yang ada di RPP Ibu Ayu? Apakah anak-anak sudah mencapai tercapai juga kemampuannya Bu? Iya, tadi itu ada 2 tujuan pembelajaran yang saya ingin capai, dan alhamdulillah keduanya itu anak-anak mampu mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, siswa itu sudah mampu mengidentifikasi ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat atau kotor. Yang kedua, siswa sudah mampu membedakan ciri-ciri lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Alhamdulillah, jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Alhamdulillah ya Bu, tadi tujuannya ada 2. Yang pertama tadi katanya anak-anak sudah mengidentifikasi bisa antara lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Kemudian yang keduanya anak-anak juga bisa membedakan mana itu lingkungan bersih dan lingkungan kotor ya Bu ya. Nah Bu, dari tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira kelebihan apa Bu yang Ibu dapatkan dari pembelajaran yang tadi Ibu laksanakan? Setelah tadi saya melakukan kegiatan pembelajaran, alhamdulillah karena menggunakan media pembelajaran, salah satunya yaitu video pembelajaran, anak-anak itu terlihat lebih antusias Bu daripada cuma ceramah kayak gitu. Jadi anak-anak lebih menarik dengan penggunaan media video pembelajaran. Selain itu juga, Masya Allah, saya menggunakan metode diskusi itu untuk pertama kali ya Bu, untuk di kelas 1. Tadinya saya tuh gimana nih kelas 1 diskusi, dan alhamdulillah mereka tuh bisa mengikuti, mereka bisa berdiskusi kelompok, dan luar biasanya lagi mereka bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas, di depan teman-teman. Itu sangat luar biasa lah bagi saya. Oh, intinya berarti dengan menggunakan alat peraga yang lengkap tadi dengan media pembelajaran Infocus yang Ibu sediakan bisa membantu anak-anak untuk cepat memahami ya Bu ya pembelajaran yang Ibu sampaikan. Nah Bu, dari kelebihan-kelebihan tadi kan Bu ya, pastinya kan ada juga kekurangan-kekurangan yang Ibu Ayu alami. Nah kira-kira kekurangannya itu seperti apa Bu? Kalau melihat tadi dalam pembelajaran itu, kekurangan saya ada beberapa siswa yang kurang aktif Bu dalam diskusi. Terus juga tadi saya masih menggunakan pembagian kelompoknya masih rata, belum bisa membedakan mana yang levelnya tertinggi, anak-anak yang pengetahuannya tinggi, sedang, dan kurang. Jadi mereka masih bercampur. Jadi mungkin itu salah satu kekurangannya, dan membuat ada beberapa anak yang kurang aktif dalam diskusi. Oh, berarti mungkin dalam hal ini Bu Ayu masih kurang memahami pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Artinya kita sebagai guru tuh terlebih dahulu kita harus menggali Bu karakter anak. Artinya mana anak yang kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah itu kita bisa membedakan. Jadi ketika diadakan diskusi nanti ketika si anak diberikan latihan juga tentunya ada perbedaan seperti itu ya Bu. Nah Bu, dari kekurangan-kekurangan tadi Bu, kira-kira rencana apa yang akan Ibu Ayu lakukan untuk menangani atau meningkatkan lagi supaya kekurangan-kekurangan Bu Ayu tersebut bisa ditingkatkan lagi? Mungkin insya Allah nanti saya akan mengikuti
Wah, bagus sekali ya Bu Ayu. Saya berharap semoga dengan Ibu Ayu mengikuti kegiatan diklat, kemudian mengisi platform Merdeka, mengikuti KKG, dan melihat-lihat di YouTube, semoga kemampuan Ibu Ayu bisa meningkat untuk meningkatkan juga pembelajaran siswa di kelas. Nah, Bu Ayu, dari pembelajaran tadi yang Ibu Ayu lakukan, kira-kira siapa saja orang-orang yang mendukung atau memotivasi Bu Ayu dalam melakukan pembelajaran? Orang-orang yang mendukung dan memotivasi khususnya pasti yaitu peserta didik, terus juga rekan kerja saya di sini dan juga kepala sekolah yang selalu mendukung, dan yang terakhir yaitu keluarga yang mendukung saya sejauh ini. Artinya Ibu Ayu harus bisa merencanakan sebaik mungkin ya Bu ya, supaya tugas Ibu Ayu itu bisa berjalan lancar semuanya. Nah, kira-kira Bu Ayu mempunyai jadwal khusus tidak Bu untuk melakukan kegiatan Ibu Ayu sebagai guru dan Ibu Ayu juga sebagai ibu rumah tangga? Ya, nanti saya akan membuat jadwal khusus agar saya itu lebih disiplin, lebih teratur, di mana saya bisa membagi waktu antara di sekolah sebagai guru dan juga peran saya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Ya, bagus sekali ya Ibu Ayu pengembangan dirinya. Semangat Ibu Ayu, semoga saja Ibu Ayu sukses dalam karirnya sebagai pendidik dan juga Ibu Ayu sebagai ibu rumah tangga yang berhasil juga di keluarga. Nah, Bu Ayu, ngomong-ngomong dari tadi kegiatan kita kemarin melakukan praobservasi, kemudian tadi observasi, dan sekarang pasca observasi, kira-kira ada ganjalan tidak Bu yang dirasakan oleh Ibu Ayu? Alhamdulillah tidak ada, karena sesuai apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Alhamdulillah tidak ada. Oh, berarti tidak ada ya Bu ya. Alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi sesuai dengan rencana yang Ibu Ayu lakukan. Ibu Ayu, ngomong-ngomong, terima kasih sekali ya atas waktunya. Kita bisa bincang-bincang, melakukan coaching, supervisi akademik, pasca observasi ini. Mudah-mudahan setelah ini Ibu Ayu ilmunya bertambah, kemudian juga pengembangan dirinya meningkat. Saya juga minta maaf apabila dalam coaching